Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Dewi Tasari. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, NIM 2011022549. Saya akan menjelaskan PowerPoint tentang mengenai partai politik. Definisi partai politik. Partai politik adalah sarana politik yang menjabatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kesatuan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai substruktur politik. Dalam rangka memahami partai politik sebagai salah satu komponen infrastruktur politik dalam negara, berikut beberapa pengertian mengenai partai politik, yakni menurut Karl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasa pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. Menurut R.H. Solto, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan untuk umum mereka. Sejarah partai politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Dalam sejarah Indonesia, keberadaan partai politik di Indonesia diawali dengan didirikannya organisasi Budi Utomo atau BO pada tahun 1908 di Jakarta. Didirikan oleh Dr. Wahidin Soedirohaisodo dan kawan-kawan. Walaupun pada waktu itu BO belum bertujuan ke politik murni, tetapi keberadaan BO sudah diakui para peneliti dan pakar sejarah Indonesia sebagai perintis organisasi modern. Dengan kata lain, BO merupakan cikal bakal dari organisasi massa atau organisasi politik di Indonesia. Nah, pada tahun penjajahan Belanda, partai-partai politik tidak dapat hidup tentram. Tiap partai yang bersuara menantang dan bergerak tegas akan segera dilarang, pemimpinnya ditangkap dan dipenjarakan atau diasingkan. Partai politik yang pertama lahir di Indonesia adalah Partai Indes Party yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu Dr. Setiabudi, Dr. Cipto Mangkusomo, dan Ki Hajar Dewantara. Tujuan partai ini adalah Indonesia lepas dari Belanda. Partai itu hanya berusia 8 bulan karena ketiga pemimpin masing-masing dibuang ke Kupang, Banda, dan Bangka, kemudian diasingkan ke Belanda. Nah, sekarang kita lanjut ke sejarah perkembangan salah satu partai politik. Saya akan menjelaskan di sini mengenai Partai Golkar. Partai Golkar adalah singkatan dari Partai Golongan Karya. Partai yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto ini sudah memulai kiprah politiknya sejak tahun 1964. Sejarah Partai Golkar menunjukkan bahwa partai ini selalu berpartisipasi sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Partai Golkar akan bertarung dalam pemilu 2019 dengan nomor urut 4. Sejarah Partai Golkar berawal pada tahun 1964 dengan didirikannya Sekber Golkar di masa akhir pemerintah Presiden Soekarno. Sekber Golkar dibangun oleh golongan militer, khususnya perwira angkatan darat seperti Letkol Suhardirman dari Soksi, mengumpulkan berpuluh-puluh organisasi pemuda, sarjana, wanita, buruh tani, dan nelayan dalam
Sekretariat Bersama Golongan Karya. Sekretariat Bersama Golkar berdiri pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber ini lahir karena terperongkongan dari PKI dan omasnya dalam kehidupan politik, baik dalam maupun di luar front nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar menjadi wadah dari golongan fungsional atau golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Ketua pertama Sekber Golkar adalah Brigandri Jenderal Soehartono. Sekarang kita lanjut ke semula anggotanya berjumlah 61 organisasi dari kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Jumlah ini bertambah pesat karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi ini adalah untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai organisasi yang terhimpun dalam Sekber Golkar ini selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 kelompok induk organisasi atau KINO, yaitu yang pertama Kusogoro atau Koperasi Serbaguna Gotong Royong, yang kedua Soksi atau Sentral Organisasi Karya Suandiri, dan yang ketiga MKGR atau Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong Organisasi Profesi, yang keempat Hankam atau Omas Pertahanan Keamanan, dan yang kelima Gakari atau Gerakan Karya Rakyat Indonesia Gerakan Pembangunan. Kemudian sejak tahun 1967 Golkar telah berubah dari sekedar sebuah federasi yang longgar untuk mengimbangi PKI menjadi sebuah partai politik yang digunakan untuk menjadi mesin di pemilu. Golkar muncul sebagai organisasi politik dominan dalam pemilu 1971. Setelah itu, hal yang secara umum relatif sama juga terjadi pada masa-masa pemilihan umum berikutnya, terlebih setelah pada tanggal 16 Agustus 1982, Golkar selalu menjadi mainstream yang tidak terkalahkan. Hal ini tentunya juga dilihat karena Golkar semenjak masa pemerintahan Orde Baru adalah merupakan partai pemerintah. Ditambah lagi, militer merupakan kekuatan politik yang dominan di dalam Golkar, dan juga adanya tambahan kekuatan dan birokrat pada saat itu. Golkar juga selalu mendapatkan perlakuan istimewa pada pemerintahan saat itu dibandingkan dengan partai-partai politik lainnya. Sekian PowerPoint mengenai partai politik dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan ucapan maupun kata-kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.